Halo teman-teman semua, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Yanti Sri Rahayu Tobing, biasa dipanggil Yanti atau Ayu. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka dengan jurusan S1 Sastra Inggris bidang minat penerjemahan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan judul atau dengan tema Kiat Menjadi Mahasiswa Universitas Terbuka. Sebelum melangkah ke situ, kita harus tahu apa itu Universitas Terbuka. Universitas Terbuka adalah universitas perguruan tinggi negeri yang ke-45 dengan sistem pembelajaran jarak jauh dan berbasis online. Nah, sekarang saya akan memberitahu tips-tips untuk menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Yang pertama itu adalah membaca modul. Banyak membaca modul. Syaratnya adalah kamu harus rajin dan banyak-banyak membaca modul agar dengan membaca modul tersebut kamu juga bisa menyiapkan stabilo atau pena berwarna terang untuk menggarisbawahi hal-hal penting yang ada dalam modul. Bisa juga membuat catatan penting atau note yang ditulis di ruangan kosong modul. Yang kedua adalah membuat ringkasan. Jika kamu tergolong anak yang rajin dan banyak membaca dan banyak mempunyai waktu luang, cara ini juga bagus untuk kamu lakukan, yaitu membuat ringkasan. Kamu tinggal menyiapkan kertas atau buku kecil guna menyalin kata-kata yang menurut kamu penting dalam modul. Kemudian kamu baca kembali ringkasan tersebut untuk pegangan kamu belajar, jadi tidak repot-repot membaca modul lagi. Yang ketiga, membuat peta konsep. Di sini langkah-langkah dalam menyusun peta konsep. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi pokok yang melingkupi sejumlah konsep. Yang kedua adalah mengidentifikasi ide atau konsep sekunder yang menunjang ide utama. Yang ketiga adalah tempatkan ide utama di tengah atau di puncak, atau mengelompokkan atau mengurutkan konsep-konsep dari yang paling inklusif ke yang paling tidak inklusif. Yang keempat, kelompokkan ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama, atau menyusun konsep-konsep tersebut dalam suatu bagan. Konsep-konsep yang paling inklusif diletakkan di bagian atas atau di pusat bagan tersebut. Nah, menurut pemaparan di atas, kamu sedikit tahu mengenai peta konsep. Buatlah semenarik mungkin peta konsep yang kamu buat agar kamu tertarik untuk selalu membacanya. Yang ketiga, mengerjakan soal-soal latihan. Di sini dikatakan mengerjakan soal-soal latihan. Kita harus banyak berlatih dalam mengerjakan soal-soal agar ketika ujian kita bisa menjawab soal-soal tersebut. Yang kelima, mengikuti tutorial. Nah, di sini kita disuruh mengikuti tutorial. Itu berarti kita harus rajin belajar online, kita harus rajin tuton, yaitu di dalam tuton tersebut, di situ kita disuruh menjawab diskusi dan saling sharing kepada teman tentang diskusi tersebut, dan banyak mengerjakan kuis-kuis yang ada di diskusi yang ada di tuton. Dengan kuis-kuis tersebut dapat membantu kita untuk mengerjakan soal-soal latihan. Dan juga tugas-tugas yang ada di tuton harus dikerjakan. Dengan mengerjakan tugas-tugas yang ada di tuton, kita juga bisa berlatih dan bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Yang kelima, sering bergabung dengan teman-teman. Di sini dikatakan sering bergabung dengan teman-teman, bukan bergabung dengan rekan-rekan kerja atau teman main kamu yang tidak mengetahui atau mengenal UT. Tetapi teman yang dimaksud yaitu teman yang kuliah dan berpikir positif mengenai UT, dapat memotivasi kamu untuk tetap bersemangat kuliah di UT dan dapat diajak bertukar pikiran mengenai bagaimana cara kuliah di UT. Yang ketujuh adalah mengikuti ujian. 6 hal di atas akan sia-sia
jika yang satu ini tidak kamu laksanakan, yaitu ujian. Ujian merupakan tugas pokok bagi semua mahasiswa UT. Jika kamu melaksanakannya, bisa dijamin nilai kamu tidak akan keluar atau E. Sebenarnya mengikuti ujian saja sudah cukup membuat kamu dapat nilai. Asal kamu tergolong orang yang super cerdas dan beruntung. Kenapa? Jika kamu tidak membaca modul atau mengikuti tuton dan langsung ujian, sepertinya hanya Dewi Fortuna yang dapat membuat nilaimu keluar baik. Bagaimana tidak? Kamu tidak membaca modul dan mengikuti tutorial, bagaimana kamu bisa tahu jawaban dari soal-soal yang ada dalam ujian? Nah, yang ke-8, banyak berdoa, karena di dalam melakukan suatu hal tanpa berdoa adalah akan sia-sia. Jadi, jika kamu melakukan sesuatu, banyak-banyaklah berdoa agar nilai kamu pun bagus. Hanya di sini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, dan share kepada teman-teman kamu, agar teman-teman kamu yang lain kiat menjadi mahasiswa universitas terbuka. Terima kasih.